Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji, yang saya hormati Ibu Rika Fatima, PLMSC PSD selaku dosen pembimbing. Saya Alif Yunus Alfiansyah, mahasiswa MBA UGM Kampus Jakarta, angkatan Semba 42, konsentrasi entrepreneurship. Pada kesempatan ini, izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian tesis berjudul Desain Jasa Khusus Mesin Mobil. Latar belakang, industri otomotif Indonesia tumbuh dengan cepat, didorong oleh peningkatan permintaan untuk layanan otomotif yang profesional. Menurut data Asosiasi Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau disingkat GAIKINDO, penjualan mobil baru di Indonesia mencapai 1,03 juta unit pada tahun 2022. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 15% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Kursus dan Pelatihan atau disingkat Ditsulat yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi telah meningkatkan upayanya dalam mendukung dan mengembangkan program-program pelatihan vokasi. Tujuan utamanya adalah mempersiapkan sumber daya manusia yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan industri melalui program PKK, yaitu Pendidikan Kecakapan Kerja, dan juga mempersiapkan mereka untuk berwirausaha melalui PKW, yaitu Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha. Meskipun ada potensi, masih terdapat kekurangan dalam penelitian yang berfokus pada desain layanan khusus mesin mobil. Tangerang dipilih menjadi objek penelitian karena berdasarkan data BPS, pertumbuhan penduduk Kota Tangerang sebesar 12% per tahun dan indikasi potensi menghasilkan SDM untuk industri otomotif. Dalam penelitian ini menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan memahami kebutuhan dan harapan konsumen terkait jasa khusus mesin mobil di Tangerang atau biasa disebut voice of customer atau customer requirement. Yang kedua, untuk merumuskan dan memprioritaskan fitur-fitur dari jasa khusus mesin mobil yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan konsumen. Dalam hal ini adalah functional requirement. Lalu yang ketiga adalah memahami dan menganalisis hubungan antara kebutuhan dan harapan konsumen dengan fitur-fitur jasa khusus mesin mobil. Yang artinya adalah hubungan antara customer requirement atau voice of customer dengan functional requirement. Lalu yang keempat adalah untuk menganalisis dan memahami interaksi dan korelasi antara fitur-fitur dari jasa kursus mesin mobil. Dalam hal ini adalah hubungan antara functional requirement. Berikut merupakan tujuan penelitian. Ada 4 tujuan penelitian, yaitu mengidentifikasi dan memahami kebutuhan dan harapan konsumen. Yang kedua, untuk merumuskan dan memprioritaskan fitur-fitur dari jasa. Yang ketiga, memahami dan menganalisis hubungan antara kebutuhan dan harapan konsumen. Yang keempat adalah menganalisis dan memahami interaksi dan korelasi antara fitur-fitur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi tantangan-tantangan tersebut dan mencari solusi yang dapat digunakan oleh penyedia kursus mesin mobil untuk memperbaiki kualitas layanan, meningkatkan infrastruktur, fasilitas, manajemen. Selain itu, penelitian ini akan memberikan wawasan yang mendalam tentang desain layanan, desain jasa khusus mesin mobil, dan berpotensi memberikan solusi untuk meningkatkan kualitas layanan yang dapat memenuhi kebutuhan pasar, sehingga dapat membantu mendukung pertumbuhan industri otomotif Indonesia dengan mempersiapkan tenaga kerja yang lebih terampil dan siap untuk memasuki industri ini. Berikut beberapa teori yang mendukung penelitian ini. Yang pertama adalah pengertian khusus secara umum. Yang kedua adalah pengertian mesin mobil secara umum. Yang ketiga adalah kursus mesin mobil secara umum. Yang keempat adalah value proposition map. Yang kelima ada sistem pengembangan produk.
Lalu teori selanjutnya adalah House of Quality. Dalam hal ini desain jasa. Di sebelah kiri kita bisa melihat gambar atau template dari House of Quality dan apa-apa saja yang ada di masing-masing ruang dan bagian-bagiannya. Namun saya ingin menjelaskan ada 7 tahapan dalam membuat House of Quality dalam desain jasa. Yakni yang pertama adalah identifikasi kebutuhan pelanggan, customer wants, yang atau dikenal sebagai voice of customer atau customer requirement. Yang kedua adalah mengidentifikasi bagaimana produk atau jasa memenuhi kebutuhan pelanggan melalui functional requirement. Yang ketiga adalah hubungkan kebutuhan pelanggan dengan karakteristik produk atau jasa. Jadi adalah hubungan antara VOC atau CR dengan FR. Yang keempat, selanjutnya adalah identifikasi hubungan antara karakteristik produk atau jasa, yakni hubungan antara FR. Lalu yang kelima adalah pengembangan rating penting atau importance rating. Yang keenam adalah evaluasi produk desain, competing product. Yang ketujuh adalah menentukan atribut teknis yang diinginkan, performa dan sebagainya. Namun saya men-take out langkah ke-6 dan langkah ke-7. Kenapa? Karena saya punya keterbatasan dalam waktu dan sumber daya, dan saya mau desain jasa ini dengan skala dan konteks yang khusus gitu. Berikut adalah kerangka penelitian. Kerangka penelitian dimulai dari pengumpulan hipotesis penelitian, lalu pengumpulan data melalui survei dan wawancara. Setelah survei dan wawancara didapat, diterapkan QFD dan HOQ. Lalu saya menganalisis QFD sehingga membentuk desain jasa. Pada metode penelitian ini mencakup beberapa pendekatan yang dirancang untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan untuk tujuan penelitian. Metode pengumpulan data yang saya lakukan adalah wawancara dan kuesioner. Untuk wawancara sendiri, saya mengindikasikan adalah untuk pengisi calon mentor. Untuk kuesioner, saya mengindikasikan sebagai calon segmen konsumen. Untuk jumlah responden wawancara, saya menggunakan dua narasumber. Kalau kuesioner, saya mentargetkan kurang lebih 100 responden. Pada instrumen penelitian, saya menggunakan wawancara semi struktur dan formular yang berisi daftar pertanyaan wawancara. Untuk metode analisis datanya, saya menggunakan kualitatif untuk wawancara dan literatur. Untuk kuantitatif, saya dari survei kuesioner. Pada tabel sebelah kiri, kita bisa melihat profil dari narasumber wawancara saya. Narasumber pertama oleh Pak Daniel, saya menginisialkan D, usianya 60 tahun, beliau merupakan pemilik bengkel. Narasumber kedua adalah Pak Rudi, saya inisialkan dengan huruf R, umurnya 41 tahun, beliau merupakan kepala montir. Dan kita bisa melihat kedua narasumber ini sama-sama bekerja di bengkel. Berikut merupakan hasil penelitian saya. Dari data ini kita bisa melihat dari saya targetkan kurang lebih 100 responden yang mengisi sampai 104.
Namun dari 104 itu yang minat untuk kursus mesin mobil itu ada 68. Jadi 68 ini yang saya ambil untuk ke belakangnya. Sisanya itu tidak minat. Jadi 68 itu mendapatkan pertanyaan-pertanyaan lanjutan, sedangkan sisanya itu stop sampai di situ. Tidak ada pertanyaan lanjutannya lagi. Berikut merupakan hasil penelitian saya. Tempat, instruktur, alat keamanan, sertifikasi, alasan mengikuti kursus, lalu ada faktor praktikal juga. Dan semua ini akan dianalisis sehingga membentuk HOQ. Di sebelah kiri kita bisa melihat urutan customer importance berdasarkan hasil survei. 10 itu yang terbanyak pollingnya hingga yang ke-1 itu yang pakai sedikit pollingnya. Sehingga kita bisa merumuskan oleh gambar sebelah kanannya, kanan dari tabel ini, yang merupakan gambaran dari ruang kiri KFD dan HOQ pada desain jasa khusus mesin mobil. Saya di customer importance DC 10 dari nomor 1 hingga nomor 10 hingga DC 1. Lalu muncul yang namanya relative weight. Relative weight itu bertujuan untuk melihat bobot kepentingan dari setiap variabel jasa yang akan ditunjukkan untuk prioritas utama suatu jasa. Relative weight itu akan terisi dengan nilai customer importance dikali jumlah requirement, lalu dibagi dengan total nilai customer importance dikali jumlah customer requirement, sehingga muncul nilai persentase relative weight dan dapat dikonversi menjadi weight charge yang ada di sebelah kiri. Sebelah kiri kita bisa melihat ruang atas KFD dan HOQ jasa khusus mesin mobil yang didapatkan dari hasil wawancara ada 10, dan sebelah kanan adalah ruang tengah KFD dan HOQ. Kita bisa melihat relationship-nya, mana yang strong, mana yang moderate, mana yang weak, dan semua permintaan sebelah kiri dan semua FR sebelah atas saling melengkapi satu sama yang lain. Sebelah kiri kita bisa melihat bagian atap KFD dan HOQ dari desain jasa khusus mesin mobil yang merupakan ada relasi antara functional requirement, mana yang positif, mana yang negatif, mana yang non correlation, sehingga pemetaan konsep KFD dan HOQ pada desain jasa khusus mesin mobil adalah ada sebelah kanan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis ruang kiri dalam HOQ, penelitian ini berhasil mengidentifikasi dan memahami berbagai kebutuhan dan harapan konsumen terkait jasa khusus mesin mobil. Yang kedua, dalam konteks ruang atas pada KFD dan HOQ, penelitian ini merumuskan dan memprioritaskan fitur-fitur dari jasa khusus mesin mobil yang sejalan dengan kebutuhan dan harapan konsumen tersebut. Yang ketiga, dalam konteks ruang tengah HOQ, penelitian ini memahami dan menganalisis hubungan antara kebutuhan dan harapan konsumen dengan fitur-fitur jasa khusus mesin mobil. Hasil analisis menunjukkan bahwa fitur-fitur yang ditawarkan oleh kursus mesin mobil memiliki korelasi yang beragam dengan kebutuhan dan harapan konsumen. Lalu yang terakhir, melalui analisis ruang atap pada KFD, penelitian ini menganalisis dan memahami interaksi dan korelasi antara fitur-fitur dari jasa khusus mesin mobil. Kami juga menyarankan bahwa perlu adanya studi lebih lanjut dengan menggunakan sampel yang lebih besar dan lebih beragam diperlukan untuk memvalidasi hasil penelitian ini. Akan sangat bermanfaat untuk melihat apakah hasil serupa juga berlaku di wilayah lain. Penelitian yang lebih lanjut dapat dilakukan dengan menggunakan metode KFD, HOQ secara lengkap dengan melakukan perhitungan.
Untuk praktek disarankan untuk melakukan evaluasi rutin terhadap jasa khusus mesin mobil yang sudah berjalan. Lalu, penting bagi lembaga khusus untuk selalu melakukan pembaruan dan perkembangan materi. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas atensi Bapak dan Ibu. Saya Alif Yanur Afiansyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.